Oke, so bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Oke, sekarang part 5. Sorry, agak lama buatnya. Sorry, sedikit. Oke, lanjut. Oke, part 5 dari modul ini yaitu tentang jaringan dan konten pengiriman. Bentar, saya cek. Oke, udah. Oke, topik itu ada dasar-dasar jaringan, VPC, jaringan VPC, keamanan VPC, Route 53, platform, dan ya. Oke, tujuannya ini ada analisis dasar, menjelaskan virtual VPC, memberikan label pada diagram jaringan, desain struktur VPC dasar, pengembangan VPC, dan lain-lain security group ya. Oke, pertama dasar-dasar. Jadi jaringan komputer adalah dua mesin klien atau lebih yang terhubung yang bersama-sama untuk berbagai sumber daya. Sebuah jaringan dapat secara logis dipartisi menjadi beberapa subnet. Jaringan memerlukan perangkat jaringan sebagai perut atau switch untuk menghubungkan semua klien bersama dan memungkinkan komunikasi antar klien. Jadi dari subnet 1 dan subnet 2 ini dia tidak bisa berkomunikasi kecuali dengan perutnya atau switch untuk menggabungkan dua subnet tersebut ini. Alamat IP. Setiap mesin klien dalam jaringan memiliki alamat IP atau Internet Protocol atau IP. Uniknya mengidentifikasinya. Alamat IP adalah label numerik dalam format desimal. Mesin akan mengkonversikan angka desimal ke format biner. Jadi di setiap PC ini itu ada IP-nya dari 192.168 titik berapa seperti itu. Dan ini yang bawahnya adalah angka biner ya. IPv4 sama IPv6. IPv4 sama IPv6. Ini perbedaannya. Kalau IPv4 dia hanya memakai angka desimal yaitu 1 sampai 9, misal 0 sampai 9. Tapi kalau angka biner, alamat IPv6 dia memakai hexadesimal. Jadi ya 0 sampai A, B, C, D, E, F sampai F. Ini kenapa ada huruf-huruf yaitu 2600.21 F18 itu kenapa? Dia memakai hexadesimal. Ini classless interdomain routing. Metode umum untuk mendeskripsikan jaringan adalah classless interdomain routing atau CIDR. Alamat CIDR dinyatakan sebagai alamat IP yang memerlukan alamat pertama jaringan, selanjutnya karakter jaringan, selanjutnya karakter garis miring itu ini, dan prefiksnya. Terakhir nomor yang memberitahu ada berapa banyak bit, itu prefiks. Ini adalah OSI Open System Interconnected. Oke, ini ada 7 layer. Itu aplikasi fungsinya itu sebagai sarana bagi aplikasi untuk mengakses jaringan komputer. Protokol itu ada HTTPS, HTTP, FTP, DHCP, dan LDAP. Selanjutnya itu ada presentasi, itu dulu untuk mengenkripsi dan memastikan bahwa lapisan aplikasi dapat membaca data, yaitu protokolnya ICA dan ASCII. Itu ada sesi. Lalu layer 5 itu memungkinkan pertukaran data secara teratur, yaitu NetBIOS dan RPC. Terus ada transportasi, menyediakan protokol untuk mengandung komunikasi host ke host, TCP, UDP protokolnya. Jadi itu ada jaringan, yaitu perutan dan meneruskan paket itu dengan protokol IP.
tentang data, mentransfer data di jaringan layanan yang sama atau switch itu menggunakan MAC, dan fisik transmisi dan penerima bitstream entah melalui media fisik sinyal yaitu 1, 2 atau printer. Lanjut, itu adalah Amazon VPC. Apa itu? Yaitu memungkinkan Anda menyediakan bagian dan resolusi secara logis dari AWS Cloud, tempat Anda dapat meluncurkan sumber daya AWS di jaringan virtual yang Anda tentukan. Ada kontrolnya, itu pemilihan tentang alamat IP, pembuatan subnet, dan konfigurasi table, root, dan jaringan gateway jaringan. Memungkinkan Anda menyelesaikan konfigurasi jaringan untuk VPC Anda dan memungkinkan Anda menggunakan beberapa lapis keamanan. VPC dan subnet. VPC yaitu terisolusi secara logis dari VPC lain. Ini perbedaannya VPC sama subnet. Integrasi untuk akun AWS Anda dan bagian dari satu regional AWS dan dapat menjangkau beberapa availability zone. Untuk subnet itu tentang alamat IP yang membagikan VPC bagian dari satu availability zone dan diklasifikasi sebagai publik atau privat. Muatan IP. Secara saat membuat VPC, Anda menetapkan blok CI Cider V4 yaitu tentang alamat IP privat. Tidak dapat mengubah rentang alamat setelah membuat VPC. Ukuran blok terbesar adalah prefix 16 dan ukuran blok terkecil adalah prefix 28. IPv6 juga didukung, tapi bukan terbatas blok yang berbeda. Blok Cider subnet tidak boleh tumpang tindih. Alamat IP yang dicadangkan. Contoh VPC dengan blok Cider IPv4 10.0.0/16 memiliki alamat total yaitu 60.536 alamat IP. VPC memiliki 4 subnet ukuran yang sama, hanya 251. Alamat IP yang tersedia untuk digunakan setiap subnet. Di subnet 1 itu ada 251 alamat IP, subnet 2, 3, 4 sama. Ya, ada bloknya itu untuk 0.0 itu alamat jaringan, 0.1 itu komunikasi internal, 0.2 adalah DNS, 0.3 itu pengguna di masa mendatang, dan 0.255 adalah alamat penyairan jaringan. Jenis IP publik ditetapkan untuk manual melalui alamat IP elastis. Ditetapkan secara otomatis melalui pengaturan penetapan alamat publik otomatis di jaringan subnet di tingkat subnet. Alamat IP elastis itu terkait dengan akun AWS, dapat dialokasi dan dipetangkan ulang kapan saja. Mungkin berlaku ya teman. Adalah antarmuka jaringan AWS elastis. Antarmuka jaringan elastis adalah antarmuka jaringan virtual yang dapat Anda lampirkan ke suatu instan dan melepaskan dari instan dan melampirkan ke instan lain untuk mengarahkan lalu lintas jaringan. Table root itu adalah berisi kumpulan aturan atau root yang dapat dikonfigurasi untuk mengarahkan lalu lintas jaringan subnet. Dan setiap ini itu ada
destinasi dan target. Secara default, setiap root berisi root lokal untuk berkomunikasi dalam VPC. Bab 2 selesai, dan selanjutnya bab 3 yaitu jangan tentang jaringan VPC. Gateway. Sebuah gateway internet adalah komponen VPC yang dapat dilaksanakan redundan dan tersedia dengan sangat baik untuk memungkinkan komunikasi antar instansi di VPC dan internet Anda. Ya, ini kita ada fotonya. Ini adalah gateway di sini. NAT atau Network Address Translation memungkinkan instansi pada subnet privat terhubung ke internet atau melayani AWS lainnya, tetapi mencegah internet memulai koneksi dengan instansi tersebut. Berbagi VPC memungkinkan pelanggan berbagi subnet dengan akun AWS lainnya dalam organisasi yang sama di AWS Organization. Peering VPC adalah koneksi jaringan di antara dua VPC yang memungkinkan Anda meroutkan lalu lintas di antaranya secara privat. Side to side, secara default instansi yang Anda luncurkan ke VPC tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan jarak jauh. Untuk menghubungkan jaringan ke jarak jauh Anda, yaitu membuat jaringan private virtual. Ada beberapa cara, yaitu dengan membuat perangkat jaringan virtual baru, lalu melampirkan ke VPC, menentukan konfigurasi perangkat VPN, membuat table route custom untuk mengarahkan lalu lintas yang terkait pada pusat data perusahaan ke gateway VPN, membangun koneksi. Selanjutnya itu konfigurasi perutan untuk melewati lalu lintas melalui koneksi. Ya, reconnect. Salah satu tuntunan komunikasi jaringan adalah kinerja jaringan. Kinerja adalah dapat terkomunikasi secara negatif jika pusat data terletak jauh dari regional AWS. Untuk demikian, AWS menawarkan Direct Connect atau DX, memungkinkan Anda membuat koneksi jaringan privat khusus antara jaringan dan Anda dan salah satu lokasi DX. Endpoint adalah perangkat virtual yang memungkinkan Anda menghubungkan VPC secara privat ke layanan AWS yang didukung dan layani NPC endpoint VPC yang didukung oleh AWS privately. Transit gateway ada banyak cara, yaitu dengan jadi semua ini dikoneksikan ke gateway AWS Direct Connect atau koneksi VPN. Soal. Oke, lanjut ke VPC, keamanan VPC. Security Group. Oke. Security Group bertindak sebagai firewall virtual bagi instansi dan akan mengontrol lalu lintas keluar dan masuk. Jadi kita ada di sini security group antara subnet publik dan subnet privat. Itu security group memiliki aturan yang mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Saat Anda membuat security group tersebut tidak memiliki aturan masuk. Oleh karena itu tidak ada lalu lintas masuk yang berasal dari host lain ke instansi Anda yang dibolehkan. Contoh grup custom, Anda dapat menentukan aturan boleh tetapi tidak untuk aturan tolak. Semua aturan dievaluasi secara memutuskan untuk memperbolehkan lalu lintas. Ada daftar kontrol jaringan atau ACL jaringan adalah lapisan keamanan opsional untuk Amazon VPC. Jadi memiliki aturan keluar masuk terpisah dan setiap aturan dapat berubah bolehkan atau tolak lalu lintas. Contohnya
Ini perbedaan dari security group dan ACL. Cangkupan itu adalah untuk security group adalah tingkat instansi dan untuk ACL tingkat subnet. Hanya kalau security group itu hanya aturan bolehkan, dan untuk ACL itu dibolehkan dan tolak. Statusnya itu untuk stateful dan ACL itu stateless. Semua aturan dievaluasi sebelum memutuskan untuk memperbolehkan lalu lintas. Dan di sini itu aturan dievaluasi dalam aturan dan urutan angka sebelum memutuskan untuk memperbolehkan lalu lintas. Aktivitas selesai. Poin 4 selesai. Ini adalah lab. Itu adalah root 53 adalah layanan web system name domain atau DNS dengan ketersediaan tinggi dan mudah diskalakan. Resolusi, ini resolusinya ya dari klien untuk pengguna ke root 53. Urutan yang didukung ada sederhana, weighted, round robin, latency, geolokasi, kedekatan geografis, failover, dan jawaban multilinear. Lalu semua, jadi ini ada satu guna yang di US dan di sini itu ada di Australia. Jadi perbedaannya itu ada kalau di sini itu adalah US West dan kalau di sini AP Southeast. Failover adalah failover dapat failover DNS meningkatkan kesediaan aplikasi ada yang didirikan dengan konfigurasi skenario cadangan dan failover untuk Anda sendiri mengaktifkan seluruh multi wilayah dan kesediaan tinggi di AWS dan membuat health check. Selesai. Right now, upfront. Contoh jaringan pengiriman konten CDN merupakan sistem server pembuatan cache yang terdistribusikan secara global. Penyimpan selain file yang sering diminta dalam cache. Mengirimkan selain lokal konten yang diminta dari edge cache terdekat dan atau poin kehadiran yang mempercepat pengiriman konten dinamis dan meningkatkan kinerja aplikasi dan pengesalaan. Ini ya CloudFront. CDN yang cepat, global dan aman itu jaringan global lokasi edge dan edge. Jaringan CDN cepat yang mengirim data, video, aplikasi dan antar muka pemrograman aplikasi API secara aman kepada pelanggan secara global dengan latensi rendah dan kecepatan transfer tinggi. Ada beberapa lokasinya. Biru itu adalah untuk lokasi edge, untuk ungu itu banyak lokasi edge, dan untuk oranye ini itu edge region. Manfaatnya itu adalah cepat dan global, keamanan di edge dapat diperlukan sepenuhnya, terintegrasi secara mendalam dengan AWS, dan hemat biaya. Selesai penutupan modul. Ringkasannya itu adalah ini. Itu manual seperti tadi kita manual dasar satu. Jaringan menjelaskan jaringan virtual di cloud dan dengan AWS VPC, label diagram jaringan, desain unsur VPC dasar dan lain-lain.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.